selamat sore. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 3 Desember 2021. Satu hari menuju akhir pekan Tribuners, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang. Dan pastinya berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, informasi pertama kali ini datang dari ibu kota Jakarta. Siapa yang tidak tahu dengan kawasan Kota Tua di Jakarta Barat? Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata sejarah favorit di ibu kota Jakarta yang banyak dikunjungi wisatawan, baik asing maupun lokal. Salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal dan juga banyak dikunjungi di Kota Tua adalah Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan Museum Fathahillah. Memiliki banyak koleksi tentang sejarah kota Jakarta. Museum ini juga merupakan saksi bisu dari perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Untuk tahu seperti apa lokasinya Tribuners, sudah ada rekan kami Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore Mufti. Oke, Pebi, bisa dijelaskan Pebi terkait dengan sejarah singkat dari bangunan dan juga Kota Tua ini seperti apa, Pebi? Ya, Mufti, Museum Fathahillah atau dengan nama resmi Museum Sejarah Jakarta merupakan salah satu destinasi yang sangat ikonik dengan ibu kota Jakarta nih Mufti. Di mana gedung ini merupakan salah satu saksi dari perkembangan sejarah kota Jakarta dari masa ke masa. Nah, memang secara arsitektur sendiri bangunan ini bergaya arsitektur neoklasik di mana didirikan pada tahun 1707 di mana masa kepemimpinan Gubernur Jenderal John Van Horn begitu Mufti. Nah, memang kala itu fungsinya sendiri merupakan sebagai kantor pusat pemerintahan Kota Batavia dan selain itu juga sebagai Dewan Pengadilan dan Dewan Kota Praja di Batavia. Nah, sisa-sisa kemegahan ini bisa kita lihat dari bentuk bangunannya yang memang masih berdiri kokoh sampai sekarang nih Mufti. Memang bangunan Museum Sejarah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara di sekitar Kota Tua. Nah, di mana bangunan ini kalau kita lihat terdiri dari beberapa ruangan dengan sentuhan bangunan bergaya Eropa, mengingat dibangun pada masa kolonial Belanda gitu. Nah, memang dalam catatan sejarahnya gedung ini sempat beberapa kali dialihfungsikan. Akan tetapi kemudian diresmikan sebagai museum oleh Gubernur Ali Sadikin pada 30 Maret tahun 1974 begitu. Baik, Pebi. Lalu ketika Anda berkunjung ke sana, Pebi, kira-kira apa saja yang menjadi daya tarik dari gedung ataupun museum ini, Pebi? Ya Mufti, tentunya sebagai museum tempat ini memiliki sejumlah koleksi sejarah terkait perkembangan kota Jakarta. Namun tidak hanya sekedar itu aja, tapi gedung ini juga meninggalkan kisah-kisah tentang masa lampau. Nah, cerita-cerita tersebut masih bisa kita lihat dari sisa-sisa peninggalan yang ada di sini. Salah satunya nih yang cukup menarik wisatawan kala berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta atau dikenal dengan nama Museum Fathahillah ini adalah penjara bawah tanah yang ada di bagian bawah gedung tersebut. Nah, di sini memang bisa kita lihat ada dua tipe penjara bawah tanah, di mana satu diperuntukkan untuk tahanan wanita dan juga satu lagi untuk tahanan laki-laki. Nah, konon dulu penjara bawah tanah ini digunakan oleh para tahanan Belanda yang memang ditahan sambil menunggu vonis dari para hakim begitu. Nah, kalau ke sini kita bisa melihat sendiri bagaimana menyedihkannya kondisi kala itu Mufti, di mana penjara bawah tanah di sana bisa dibilang kondisinya tidak sehat pada waktu itu. Nah, seperti misalnya di penjara bawah tanah wanita yang hanya memiliki tinggi sekitar 1 meter, sehingga menyebabkan para tahanan wanita harus membungkuk ketika berada di dalam. Nah, penjara ini juga disebut sebagai penjara lorong gelap karena nyaris tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Nah, hanya ada satu buah ventilasi yang dibuka
pada pagi hingga sore hari saja, sementara pada malam harinya itu gelap gulita begitu. Nah, selain itu juga tahanan wanita harus terendam air ketika musim hujan karena penjara bawah tanah ini dibanjiri oleh air yang menguap ketika hujan turun di wilayah tersebut kala itu begitu. Nah, sementara untuk penjara laki-lakinya sendiri bisa kita lihat ada beberapa bola besi yang dahulu digunakan sebagai pemberat bagi kaki para tahanan begitu. Nah, tahanan laki-laki ini dahulu menggunakan besi-besi tersebut dengan berat yang beragam, mulai dari 20 kg hingga 50 kg begitu, Mufti. Nah, saya mengutip informasi dari pemandu wisata Museum Sejarah Jakarta ini bernama Lulu Aziza. Konon dulu banyak tahanan yang memang meninggal terlebih dahulu sebelum diadili oleh hakim begitu. Mereka meninggal terlebih dahulu di penjara karena memang kondisi penjara yang tidak sehat kala itu, adanya penyakit seperti malaria, disentri, serta kondisi penjara yang memang tidak sehat menyebabkan banyak tahanan meninggal dunia di penjara. Nah, memang beberapa tokoh nasional pernah ditahan di penjara ini, yaitu seperti Cut Nyadin dan juga Untung Suropati. Nah, ada juga sebenarnya Pangeran Diponegoro pernah ditahan di gedung ini, namun karena beliau merupakan keturunan bangsawan, beliau tidak ditahan di ruang tahanan bawah tanah, melainkan ditahan di sebuah ruang khusus yang ada di gedung tersebut, begitu Mufti. Baik, Pebi. Dan mungkin untuk mengetahui berbagai macam sejarah yang tadi sudah dijelaskan begitu tentang sejarah di sana, lalu bagaimana ataupun apapun yang ada di sana, Pebi. Kira-kira untuk Tribuners yang ingin datang ke sana, jam operasionalnya bisa diinformasikan seperti apa, Pebi? Ya, Mufti, untuk jam operasional sendiri, Museum Sejarah Jakarta ini beroperasi mulai hari Selasa hingga hari Minggu, tepatnya di pukul 9 hingga 14.30, Mufti. Nah, sebelum ke sini, Tribuners harus, sebelum masuk ke kawasan, maksud saya Tribuners harus terlebih dahulu melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke kawasan museum, begitu, Mufti. Baik, luar biasa Pebi atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga informasi dan juga laporan Anda bisa diterima masyarakat dan juga pastinya nanti menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi. Selamat bertugas kembali, Pebi. Baik Tribuners, kita akan lanjut ke destinasi yang lain buat Anda warga Bandung. Ada wisata yang bisa dicoba nih Tribuners. Ini telah hadir wisata berkonsep kolam retensi yang diberi nama Waterland Park Cisurupan, Kecamatan Cibiru. Tempat ini Tribuners disulap menjadi destinasi wisata yang cocok dimanfaatkan keluarga menghabiskan waktu luangnya. Hadirnya tempat wisata ini Tribuners pastinya memberikan kabar yang gembira untuk warga kota Bandung dan juga sekitarnya. Pembangunan Waterland Park ini disebut masih ada hal-hal kecil yang perlu disempurnakan. Namun memang secara fungsinya Waterland Park ini juga sudah dapat dimanfaatkan oleh warga. Pihak pemerintah pun berharap dengan adanya wisata ini, masyarakat dapat ikut membantu memelihara lokasi wisata tersebut. Dan Tribuners, untuk tahu bagaimana informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami, M. Nandri Prilatama dari Tribun Jabar. Halo, selamat sore Nandri. Ya, halo selamat sore. Baik rekan Nandri, bisa diinformasikan terkait dengan wisata Waterland Park ini, kira-kira konsep yang ditawarkan seperti apa, Nandri? Oke, wisata baru di wilayah Bandung Timur ini, Waterland Park, berkonsepkan kolam retensi yang fungsi utamanya itu. Namun, di kolam retensi ini pun disulap sebagai tempat wisata baru, utamanya untuk keluarga, atau acara-acara seperti perusahaan, seperti catering, seperti itu. Di sana pun ada semacam gazebo-gazebo dan kolam-kolam yang sangat cocok untuk digunakan oleh para pengunjung yang datang, seperti melakukan mancing atau kegiatan-kegiatan outbound lainnya. Di sana juga ada kolam cetek yang dimana bisa sebagai tempat bermain untuk para anak. Baik Nandri. Baik Nandri, lalu dari informasi yang Anda dapatkan, ini kapan kira-kira Waterland Park ini bisa dimanfaatkan oleh warga, Nandri? Setelah diresmikan tadi pagi, wisata Waterland Park ini sudah bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata di sana, yang mana wisata wetland park ini menyuguhkan pemandangan asli pedesaan seperti itu, dan sangat bisa dinikmati kesejukan asli desanya itu sendiri. Gitu, Mufti. Baik, Nandri. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan juga, Nandri, kira-kira apa rencana selanjutnya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri terkait dengan adanya wisata ini, Nandri? Untuk selanjutnya, pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan-perbaikan atau penambahan-penambahan ornamen kecil atau hal-hal kecil yang masih belum selesai, seperti misal ada perbaikan di irigasinya, kemudian perbaikan-perbaikan di seke atau sumber mata air. Dan selanjutnya pemerintah Kota Bandung juga berencana akan melakukan atau membuat kembali wetland park yang selanjutnya, seperti salah satunya di kawasan Ciraga yang masih dalam satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Cibiru sendiri, dengan fungsi yang sama, yaitu sebagai kolam retensi pula. Gitu, Mufti. Baik, Nandri. Terima kasih, Nandri, atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Nandri. Baik, Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, jika Anda datang ke Lombok Utara, ini tak ada salahnya jika berkunjung melihat keunikan Desa Adat Senaru. Rumah di tempat tersebut dikabarkan sudah dibangun dari abad ke-14. Desa wisata yang berada di kaki Gunung Rinjani ini menjadi favorit para pelancong asing maupun wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Lombok pastinya. Tidak hanya indah dengan pemandangan alamnya, Tribuners, desa ini juga punya daya tarik lain, seperti kebiasaan masyarakatnya yang masih mempertahankan adat istiadat dan juga tradisi nenek moyangnya. Selain mempertahankan adat, tradisi, dan budaya, warga Desa Senaru juga masih mempertahankan bentuk rumah kampung adat. Dengan keunikannya, Desa Senaru kini mewakili NTB dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI di tahun 2021. Tak perlu khawatir Tribuners, jika Tribuners berkunjung ke Desa Senaru, akan ada juga pemandu wisata wanita ataupun woman guide. Untuk tahu bagaimana keindahan desa ini, Tribuners, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Lombok, ada Sirtu Pilaili. Halo, selamat sore Sirtu. Selamat sore Mufti. Baik, luar biasa. Sirtu, bisa dijelaskan seperti apa jelasnya kampung adat di Desa Senaru Lombok Utara ini, Sirtu? Ya, kampung adat yang ada di Dusun Senaru, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini merupakan salah satu desa wisata yang menjadi salah satu favorit bagi para wisatawan, ya, khususnya para pendaki Gunung Rinjani pasti mengenal tempat ini. Karena dusun ini terletak di kaki Gunung Rinjani dan Desa Senaru sendiri merupakan salah satu pintu pendakian menuju desa Gunung Rinjani. Dan ke desa adat ini merupakan salah satu objek wisata yang biasanya dikunjungi para wisatawan termasuk para pendaki yang datang ke sini. Dan di sini masyarakat atau para pengunjung wisatawan pendaki juga bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok sejak yang tradisional gitu. Jadi di sini masyarakat masih mempertahankan adat, tradisi, dan budaya serta upacara-upacara adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang di sini. Jadi inilah salah satu desa yang patut untuk dikunjungi bagi wisatawan yang ingin mengetahui kehidupan masyarakat suku Sasak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Mufti. Baik, Sirtu. Lalu mungkin juga bisa dijelaskan kepada Tribuners, Sirtu, terkait dengan keindahan apa saja yang disimpan di Desa Adat Senaru ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Sirtu, ini rumah-rumah di sana memang sudah berdiri sejak abad ke-14. Itu apakah benar atau bagaimana, Sirtu? Ya, rekan Mufti, jadi betul sekali menurut cerita para warga di sini, rumah-rumah adat yang ada di sini sudah dibangun sejak abad ke-14. Dan ini menurut cerita dari orang tua ke generasi dari generasi di sini. Dan memang salah satu yang bisa dilihat di sini adalah rumah adat ini. Jadi menggunakan rumah dari ilalang, kemudian dari dindingnya dari bedek bambu, dan masyarakat di sini juga masih mempertahankan bentuk bangunannya meskipun atap maupun dindingnya juga tetap dipugar. Misal kayak atap itu setiap 3 tahun sekali itu diganti di sini, tapi dia tidak pernah merubah bentuknya. Dan di kampung ini ada 20 unit rumah ya yang ada di sini, yang di kampung adat ini, dan dihuni oleh masyarakat yang adat yang ada di sini. Dan banyak keunikan-keunikan lain yang bisa dilihat di sini, karena di sini juga berada di kaki Gunung Rinjani. Tentunya nuansa alam di tempat ini juga cukup asri ya, memanjakan mata. Dan karena di desa ini juga terdapat beberapa air terjun, Mufti. Jadi seperti yang air terjun Tiukelep maupun air terjun Sendang Gila, dan dari sini kita juga bisa mengakses di desa. Jadi selain ada objek wisata desa adat ini, juga kita bisa berjalan-jalan menikmati air terjun Tiukelep, kemudian juga ada wisata pendakian. Jadi cukup komplit.
dan masyarakat pada waktu-waktu tertentu juga kita bisa datang ke sini untuk melihat bagaimana tradisi maulid adat, upacara-upacara adat di sini. Karena salah satu yang menarik itu ketika masyarakat, salah satu upacara adat yang ada di sini ngasuh gunung. Ya, salah satu yang sering dalam waktu tertentu juga masyarakat di sini melakukan ngasuh gunung untuk menjaga kawasan Gunung Rinjani. Dan salah satu apa istilahnya itu pemangku adat di sini ketika ada para warga di sini yang mau naik ke Rinjani biasanya mereka harus minta izin atau permisi dulu ke penghuni di sini melalui tokoh adat di sini, namanya Amaloka. Amaloka inilah yang kemudian semalam sebelum mendaki ke warga naik gunung itu akan melakukan upacara semacam untuk permisi, dan besoknya dikasih izin supaya tujuannya supaya sehat selamat sampai tujuan gitu. Banyak sekali cerita-cerita dan tradisi di sini yang masih sampai sekarang bisa kita rasakan dan bisa kita ketahui dari para pengguna. Baik, luar biasa. Baik, Sirto. Tadi Anda informasikan berkaitan dengan objek wisata lain selain di desa tersebut, ada beragam begitu ya, Sirto. Lalu juga ada ceritakan terkait dengan beberapa memang kegiatan ataupun keindahan dari desa wisata tersebut. Lalu mungkin bisa diinformasikan juga, Sirto, terkait dengan seperti apa isi rumah dari rumah adat tersebut, Sirto. Ya, menarik sekali memang rumah adat di Desa Senaru ini terdiri dari satu ruangan saja, jadi tidak ada ruangan kamar 1, 2, 3, tidak, tapi dia terdiri dari satu ruangan, dan di satu ruangan besar itu kemudian ada tempat tidur, kemudian juga ada salah satu ruangan di atas yang hanya bisa ditempati oleh kepala keluarga ketika ada upacara-upacara adat tertentu. Dan ruangan ini biasanya bisa dihuni oleh 2 sampai 3 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 6 sampai 8 orang lah di sini. Dan biasanya rumah ini hanya punya 2 tempat tidur. Pertama tempat tidur untuk anak perempuan dan teman anak kecil, kemudian ada juga tempat tidur untuk orang tua. Dan yang di tempat orang tua itu biasanya di dekat pintu, jadi tujuannya menjaga anak mereka supaya nggak diculik sama laki-laki, karena tradisi merari atau kawin lari di sini masih berlaku. Kemudian juga ada istilahnya ada amben bele, itu ya tempat yang tidak jarang ditempati untuk tidur, tapi kadang-kadang pada waktu spesial yang dipakai misalnya oleh anak laki-laki yang sudah mau menikah, biasanya dipakai untuk pada malam harinya di situ, atau honeymoon bed lah kalau bahasa lainnya lah dari ini. Jadi sangat sangat mempertahankan bentuk bangunan, tak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma mungkin ada pemugaran ya, dan jumlah rumahnya pun jarang tetap seperti 20 dari dulu, karena para penghuni di sini biasanya juga masih satu keluarga gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Sirto atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini bisa menginformasikan Tribuners untuk bisa berkunjung ke sana. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan Karniati yang merupakan pemandu wisata wanita Senaru. Berikut informasinya untuk Anda. Jadi inilah bentuk dalam dari rumah adat. Jadi dalam satu rumah itu hanya satu ruangan, dan seperti saya bilang sebelumnya, di sini itu di sini 8 orang. Jadi ini bukan tempat untuk tidur, walaupun terlihat seperti kamar, tapi bukan untuk tidur, ini untuk ritual. Itu ritual rutin kami setiap bulan, namanya Entok Leko Gua. Jadi setiap malam ya di sini kepala keluarga, hanya kepala keluarga saja yang masuk. Dan ini namanya amben bele. Jadi amben bele ini tidak digunakan untuk tidur setiap hari, setiap malam juga enggak. Tetapi ini digunakan untuk tidur ketika ada anak lelaki yang menikah. Jadi ketika mereka menikah, setelah ritual perkawinan itu dilaksanakan, malamnya pengantinnya harus tidur di sini. Jadi ini bisa dibilang seperti honeymoon bed gitu. Ya, ini. Terus ini semua rumah itu sama.
Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak pada berbagai sektor seperti sektor jasa hiburan budaya. Di antara yang terdampak yakni adalah pagelaran wayang kulit. Lantaran hiburan wayang kulit tidak dapat digelar, hal itu berakibat pada pemasukan keuangan para dalang yang vakum, Tribuners. Atas kondisi tersebut, sejumlah dalang di Kabupaten Pringsewu berinisiatif mencari peluang usaha lain, seperti halnya dalang Teguh Surono yang menambah pemasukan dengan membuat wayang berbahan karpet. Bahan karpet menjadi alternatif pembuatan wayang selain kulit, supaya lebih murah sehingga harganya pun terjangkau. Langsung saja Tribuners, kita dengarkan informasi lengkapnya bersama dengan rekan kami, ada Didi Budiawan dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Didi. Selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Didi, bisa diceritakan rekan Didi bagaimana sebenarnya proses pembuatan dari wayang berbahan karpet yang memang dilakukan di Sanggar Suara Pringgodani ini, Didi? Iya Mufti, pembuatan wayang kulit dari karpet ini menjadi inisiatif dalang Teguh Surono untuk mendapat pendapatan ketika COVID-19 melanda wilayah Pringsewu. Di mana selama pandemi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM sehingga para dalang ini tidak bisa melaksanakan pagelaran wayang kulit, artinya yang sebelumnya setiap bulan mendapat job 3 kali main minimal, kini sama sekali tidak ada job sehingga mereka mencari alternatif pendapatan, di antaranya dengan membuat wayang yang dengan bahan tidak seperti biasanya ketika wayang dibuat dari kulit sapi atau kerbau. Ini si Pak Dalang Teguh Surono membuat wayang dengan bahan karpet, tujuannya supaya murah dan terjangkau oleh masyarakat penggemar wayang. Pak Dalang Teguh Surono ini membuat wayang sama dengan wayang kulit, yaitu dipahat. Akan tetapi wayang dengan bahan karpet, pemahatannya tidak bisa detail karena bahannya karpet mudah robek dibanding dengan kulit. Kemudian sama juga dengan wayang kulit, wayang dari bahan karpet ini juga diberi warna dan hasilnya pun tidak berbeda dengan wayang kulit, Mufti, di mana hasil dari pulasan atau pewarnaan ini sama persis sehingga sulit dibedakan mana antara wayang yang dari bahan karpet maupun bahan kulit. Kalau tidak dipahami atau dipelajari betul, tidak bisa dibedakan, tapi tetap perbedaannya ada karena wayang dari bahan kulit itu lebih halus ketimbang wayang dari bahan karpet. Dan dari begitu Bapak Dalang Teguh Surono ini merekomendasikan wayang yang dari bahan karpet ini dimanfaatkan oleh penggemar untuk pajangan di rumah, karena wayang dari bahan karpet ini lebih awet ketimbang kulit. Ketika terkena sinar dia lebih cepat tergulung atau pudar warnanya. Begitu. Baik Didi. Lalu ketika informasi Anda dapatkan di sana, Didi, kira-kira seperti apa cara pemasaran wayang dari bahan karpet ini, mengetahui bahwa sekarang ini masih di tengah suasana pandemi COVID-19, begitu Didi? Oke Mufti, Bapak Dalang Teguh Surono ini memasarkan hasil produksi wayang karpet ini melalui jejaring teman, antara lain dengan menginformasikan hasil kreativitasnya ini melalui status WhatsApp. Selain itu juga Bapak Dalang Teguh Surono juga memanfaatkan online, diantaranya melalui Facebook. Beliau memasarkan melalui grup-grup wayang sehingga diketahui banyak penggemar, dan hasil produksi Bapak Dalang Teguh ini bahkan sudah pernah dipesan hingga ke Pulau Jawa, begitu Mufti. Baik, Dede. Lalu untuk yang mungkin banyak juga pertanyaan dari Tribuners, Dede, terkait dengan harga. Nah, harga dari wayang karpet ini berapa dan di mana bisa dipesan, Dede, kira-kira?
Oke Mufti, wayang dari bahan karpet ini tentunya lebih murah dari wayang yang berbahan kulit. Seperti wayang Punakawan oleh Dalang Teguh Surono ini dibanderol hanya dengan harga 200.000 per wayang. Kemudian wayang jenis Puntadewa itu dibanderol dengan harga 400.000. Sementara paling besar itu ukuran Dasamuka itu seharga 1.500.000, sehingga harga ini menyesuaikan dengan besar kecilnya wayang dan tingkat kerumitannya Mufti. Bagi Tribuners yang ingin memesan bisa langsung datang ke kediaman Bapak Dalang Teguh Surono di Pekon Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, atau bisa langsung menghubungi nomor kontak WA Bapak Teguh Surono dengan nomor 0853 66775601. Begitu Mufti. Baik, luar biasa Didi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Didi. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut ada informasi juga dari Teguh Surono yang merupakan dalang. Berikut informasinya untuk Anda. Sangat beda sekali Mas. Karena kalau dulu sebelum pandemi kita wayang itu ya minimal itu 5 kali sebulan itu. 1 bulan. Belum campur sarinya, belum organnya kan itu. Tapi di setelah pandemi ini kita sangat-sangat turun, terutama wayang. Jadi wayang ini bergeliat baru sekitar 1 bulan inilah. Setelah PPKM ini level turun, kita baru bergeliat. Itu pun masih terlalu banyak peraturannya. Terutama diantaranya ya peraturan sound jangan terlalu keras. Ya, kalau masalah protokol kesehatan kita tetap taati protokol kesehatan itu. Ini ya sangat turun sekali penghasilan, apalagi untuk penghasilan. Apalagi kalau kita yang begitu hanya mengandalkan. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, ada pemandangan berbeda terlihat di depan kantor Wali Kota Bitung, di jalan masuk dan juga keluar, serta beberapa meter di jalan protokol Samratulangi Bitung. Di sana Tribuners terlihat lampu beragam warna yang dipasang. Hal itu membuat daya tarik tersendiri ketika melintas di depan kantor Wali Kota Bitung. Lampu hias itu Tribuners dipasang tepat di gedung utama dengan model jatuh. Tak hanya itu, pintu masuk dan juga keluar kantor wali kota pun juga ikut dihiasi. Sejumlah pohon di depan kantor juga dipercantik dengan lampu hias, mulai dari batang hingga daunnya Tribuners. Untuk tahu seperti apa keindahannya, sudah ada rekan kami Christian Wayongkire dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Christian. Baik, Christian, bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu? Ya, selamat sore Tribuners dan Mufti. Baik, Christian. Bisa diinformasikan kira-kira sudah berapa lama kantor wali kota di Bitung ini dipercantik dengan hiasan lampu warna-warni, Christian? Baik, jadi pemandangan lampu hias yang telah terpasang di kantor wali kota, halaman kantor wali kota dan depan kantor wali kota Bitung di Jalan Samratulangi sudah berlangsung hampir sepekan, Mufti, di mana pemandangan ini sangat indah ketika kita lihat pada malam hari, dan tempat tersebut merupakan bangunan induk dari gedung pemerintahan yang ada di Kota Bitung, sudah dipercantik dan diperindah dengan hiasan lampu. Mufti. Baik, Christian. Lalu apakah lokasi yang indah ini dengan banyak lampu warna-warni bisa dijadikan sebagai spot foto yang bisa diakses oleh masyarakat setempat, Christian? Baik, jadi beberapa menit yang lalu, Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri ketika menyerahkan pas kecil untuk nelayan yang ada di Pulau Lende, menyampaikan pernak-pernik lampu hias yang dipasang tersebut merupakan bagian dari untuk membuat warga refreshing, membuat pikiran dan hati tenang di tengah-tengah berbagai macam polemik persoalan-persoalan yang kerap menghantui masyarakat Kota Bitung.
Dan direncanakan wali kota tadi sudah menegaskan akan menempatkan 100 personil Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan penjagaan di malam hari saat didatangi oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi atau spot foto. Karena mengingat dampak dari hiasan atau lampu hias yang dipasang tersebut membuat lokasi itu seperti Instagramable atau tempat foto-foto dan lain-lainnya oleh masyarakat. Mufti. Baik, Christian. Lalu bagaimana caranya jika Tribuners ingin menjangkau tempat tersebut dan ingin mengabadikan foto di sana, Christian? Lokasinya sangat strategis, Mufti. Cukup berjalan melintas di depan jalan protokol, tepat di depan kantor wali kota. Kita sudah bisa menikmati baik dari luar maupun masuk ke dalam, tentunya dengan seizin dari petugas yang berjaga dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan lain-lain. Bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor atau mobil saat kita melintas dan tidak memerlukan waktu yang lama bagi masyarakat di sekitar Kota Bitung untuk sampai di tempat itu. Hanya 10-15 menit dari wilayah Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, maupun Kecamatan Air Tembaga dan sekitarnya. Bisa langsung datang ke lokasi tersebut, bisa mengambil spot atau titik-titik foto di depan kantor wali kota Bitung ataupun di jalan protokol Jalan Samratulangi. Baik, luar biasa Christian atas informasi Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Christian. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!